Halo semuanya, ketemu lagi. Akhirnya sekarang kita sudah sampai di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Renjang Lebong, Bengkulu. Bengkulu terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Tak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung perjalanan. Provinsi Bengkulu akan menjadi provinsi terakhir kita, jadi ikuti terus perjalanan kita menyusuri Pulau Jawa dan Sumatera. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, intro. Renjang Lebong adalah kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini terletak di Luak Ulu Musi, sebuah lembah di tengah rangkaian bukit barisan dan berjarak 85 km dari kota Bengkulu yang merupakan ibu kota provinsi. Penduduk asli terdiri dari dua suku utama yaitu suku Renjang dan Melayu. Suku Renjang mendiami tanah atas yaitu Kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Tengah, Bermani Ulu Raya, dan sebagian Seluku Renjang. Suku Lembak mendiami tanah bawah yaitu Kecamatan Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Binduriang, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Sindang Kelingi. Sejarah Renjang Lebong pada masa kolonialisme bermula ketika Inggris dan Belanda mulai menjajah kota Bengkulu. Masyarakat Renjang yang mendiami daerah pedalaman atau pegunungan di Kabupaten Renjang Lebong tidak pernah mengalami penjajahan karena faktor geografis. Kabupaten Renjang Lebong dulunya adalah gabungan dari Provinsi Sumatera Selatan. Pusat perkotaan Renjang Lebong dahulunya terletak di Kepahiang, sedangkan Curup sendiri masih berbentuk pasar atau pekan Curup dan belum bisa dikatakan kota. Setelah Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 1 Juli tahun 1821 tidak membuat wilayah Depati Tiang IV tunduk terhadap Belanda. Hal tersebut karena adanya perlawanan dari rakyat, salah satunya ketika rakyat menghadang Kapten de Leeuw berkunjung ke pos Belanda di Keban. Pada tahun 1838, pasukan militer Belanda dikirim ke wilayah Renjang untuk menuntut kematian asisten Residen Bogel. Hal ini menyebabkan perlawanan dari rakyat, sehingga pada tahun 1856 diadakan perundingan dengan Depati Tiang IV di Kepahiang. Hasil perundingan menyatakan Depati Tiang IV akan tunduk kepada Belanda dengan syarat adat dan pustaka tidak boleh dirusak dan diganggu oleh Belanda. Renjang Lebong dimasukkan ke dalam Karesidenan Palembang. Dengan adanya perundingan ini, wilayah Renjang Lebong menjadi berada di bawah pemerintahan Belanda tahun 1859 sampai tahun 1942. Setelah perjanjian itu telah disepakati bersama, dengan sahnya wilayah Renjang Lebong di bawah pemerintahan Belanda. Belanda menguras kekayaan alam yang ada, salah satunya hasil bumi seperti rempah-rempah dan bahkan Belanda membuka tambang emas yang ada di Lebong. Hasil ini dibawa ke negara Belanda bahkan dijual ke negara-negara Eropa. Sehingga tahun 1942 setelah pecah Perang Pasifik dan Hindia Belanda terlibat di dalamnya, membuat Belanda harus berhenti menjajah di Renjang Lebong dan diambil alih oleh Jepang. Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melepaskan kesengsaraan rakyat Curup dari penjajahan Jepang. Namun, masyarakat Renjang Lebong kalah persenjataan, akhirnya Jepang dapat memasuki Tabarena. Dengan keadaan yang sulit para pemuda tetap saja melakukan persiapan untuk melakukan perlawanan, bertepatan pada tanggal 2 Januari tahun 1946 dinyatakan maklumat perdamaian yang ditandatangani oleh Residen Insinyur Indra Kaya, Butaitio Inomiya, dan Kepala Pemerintahan Negeri Kepahiang, Muhammad Amin. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, peristiwa-peristiwa lain juga terjadi seperti terlihat ketika pasukan Belanda mencoba merebut kembali wilayah jajahannya pada tahun 1948 sampai tahun 1949 salah satunya Renjang Lebong. Dari peristiwa sejarah tersebut, dibuatlah sebuah monumen perjuangan Tabarena yang terletak di Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Renjang Lebong. Monumen ini merupakan tonggak sejarah perjuangan masyarakat Renjang Lebong melawan penjajah. Selain monumen ini juga terdapat Taman Makam Pahlawan dan Jembatan Tabarena. Jembatan Tabarena sempat dibom dinamit oleh pejuang, dengan tujuan menghalau tentara Jepang agar tidak bisa masuk ke Tabarena. Kota ini sering dijuluki sebagai kota hujan dengan suasananya yang sejuk. Selain itu kota Curup juga menawarkan keindahan yang tak kalah jauh dari keindahan yang ada di luar Provinsi Bengkulu. Kota Curup merupakan sebuah kota yang menawarkan wisata alam mulai dari gunung, air terjun, dan perbukitan. Tidak hanya itu masih banyak wisata lain yang wajib dikunjungi jika ke kota Curup. Berikut beberapa destinasi wisata yang wajib kamu kunjungi saat berada di kota Curup Renjang Lebong Bengkulu. 1. Bukit Kaba. Bukit Kaba merupakan bukit yang ditumbuhi oleh rerumputan hijau serta pepohonan yang rimbun. Bukit Kaba juga memberikan kesejukan dan keindahan bak surga dunia, karena seperti dua bukit yang bersebelahan dengan kawah yang berwarna hijau toska yang memberikan keindahan tersendiri. Akses menuju Bukit Kaba terbagi menjadi dua. Jika Anda suka dengan petualangan, Anda wajib mencoba melalui akses hutan yang menawarkan keindahan, dan menantang dengan melewati akses hutan yang dapat ditempuh lebih kurang 3 jam dengan berjalan kaki dari tempat penitipan motor.
Jika tidak ingin melewati jalur hutan, kalian bisa melewati jalur yang kerap dilewati oleh kendaraan roda 2. Terakhir, jika kalian ingin berkunjung ke Bukit Kaba Anda cukup membayar Rp10.000 untuk tiket masuk dengan jalur pendakian. Jika ingin melewati jalur roda 2, cukup membayar Rp100.000 dengan 2 kali jasa ojek, dan jika menggunakan jasa ojek 1 kali maka cukup membayar Rp60.000. 2. Suban Air Panas. Suban merupakan wisata yang memberikan keindahan yang tak kalah menariknya dengan Bukit Kaba. Objek wisata Suban ini memiliki luas kurang lebih 30 hektar, pemandian Suban ini memiliki beberapa kolam sehingga aman untuk berkunjung bersama keluarga. Air panas Suban mengalir dari Bukit Kaba yang disalurkan melalui pipa-pipa bambu. Tidak hanya pemandian air panas, objek wisata ini juga memiliki air terjun dengan tinggi 15 meter hingga 50 meter. Saat berwisata ke Suban Air Panas, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan air terjun yang indah dan suasana alam yang tenang. Selain itu di objek wisata Suban ini juga terdapat sejarah dari suku Renjang yaitu batu megalitikum atau sering disebut dengan Trisakti. 100 meter dari lokasi pertama, terdapat pula satu lagi batu megalitikum yang dikenal dengan nama Batu Menangis atau Putri Selangkah. Jika kalian ingin berkunjung ke Suban Air Panas, kalian dapat tempuh waktu 3 jam dari kota Bengkulu dan Anda harus merogoh kocek Rp15.000 per orang untuk tiket masuknya. 3. Tebing Suban. Wisata ini berada di perbukitan yang berada di ketinggian kurang lebih 600 mdpl dari kota Curug. Wisata Tebing Suban ini berada di Jalan Raya Curug Lubuk Linggau, Talang Ulu, Curug, Renjang Lebong. Dengan spot-spot foto yang instagramable yang bisa membuat kalian bersuah foto bersama keluarga ataupun teman-teman sambil memandang keindahan sekitarnya yang hijau. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat keindahan Tebing Suban di malam hari dengan melihat gemerlapnya lampu-lampu yang ada di kota Curug. 4. Bukit Bintang Jipang. Objek wisata ini memiliki keindahan alam yang menawarkan pemandangan yang cocok untuk menjadikannya sebagai tempat camping. Bagi Anda yang ingin disediakan kamar penginapan dengan budget paling tinggi Rp1 juta. Atau kalau Anda ingin camping menggunakan tenda, cukup hanya membayar biaya masuk ke Bukit Jipang Rp30.000. Selain itu, bagi yang ingin meminjam tenda, juga tersedia di sini. Bukit Bintang Jipang juga memiliki spot-spot foto yang instagramable yang indah, dengan suhunya yang sejuk menambah kenyamanan kalian saat berwisata di Bukit Bintang Jipang. 5. Air Terjun Sindang Kelingi. Keindahan alam yang diberikan oleh air terjun ini tidak kalah dengan air terjun lainnya. Air terjun ini terletak di pusat kota Curug. Air terjun ini memiliki tinggi sekitar 85 meter dengan udaranya yang sejuk dan airnya yang dingin menambah nilai keindahan air terjun ini. Jika ingin berkunjung ke air terjun ini, pengunjung akan disuguhi dengan pemandangan hijau dan tebing yang mengelilinginya. Tak sedikit orang-orang menyebut air terjun ini dengan sebutan air terjun Trimuara Karang, karena di sisi kiri dan kanannya terdapat tebing-tebing yang tersusun mirip dengan karang. 6. Danau Mas Harun Bastari. Danau Mas ini memiliki luas sekitar 3.600 hektar dan dikelilingi pemandangan hijau pepohonan. Danau Mas ini memiliki kesamaan bentuk dengan sebuah pulau karena memiliki sebuah daratan kecil yang dikelilingi air. Danau Mas dibuka mulai dari pukul 6 pagi sampai pukul 6 petang. Jika ingin berkunjung ke sini kalian harus menempuh waktu kurang lebih 4 jam dari kota Bengkulu dan kalian harus meraup kocek Rp10.000 untuk masuk ke danau ini. Ada banyak fasilitas yang bisa kalian gunakan saat berkunjung ke Danau Mas. 7. Sungai Torokon. Sungai ini terletak di Desa Cawang Lama, Curug Timur, Renjang Lebong. Sungai Torokon ini memiliki air yang cukup deras dengan bebatuan yang besar yang bisa memanjakan mata untuk melepaskan penat. Dengan udara yang sejuk, sungai ini bisa dijadikan tempat untuk mengajak si kecil untuk bermain air dan melihat keindahan alam. Dengan menempuh perjalanan selama 3 jam dari kota Bengkulu, kalian sudah bisa menikmati keindahan Sungai Torokon ini. 8. Taman Bunga Syandana 88. Taman bunga ini memiliki keindahan alam dengan perpaduan bunga-bunga yang tumbuh di Taman Bunga Syandana. Taman bunga ini merupakan tempat wisata yang sangat bagus untuk dikunjungi bersama keluarga. Kalian yang gemar Korea dan Jepang bisa menjadikan taman ini sebagai tempat yang bisa dikunjungi. Selain keindahan tamannya, juga bisa untuk kalian yang gemar bersuah foto. Gimana? Indah kan tempatnya? Jika kalian ke sini pasti tidak akan menyesal, biarpun memakan waktu perjalanan yang cukup panjang, provinsi ini menjadi provinsi paling saya sukai saat lintas Sumatera, karena memang keindahan alamnya yang sangat luar biasa.
Sekarang kita sedang menuju Kabupaten Kepahyang, masih Provinsi Bengkulu, jadi jangan lupa ikuti terus perjalanan lintas kita menyusuri Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk kalian yang telah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan supportnya. Semoga semua informasi yang saya berikan bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi wisata untuk kalian. Kita sudahi dulu video perjalanan kali ini, sampai bertemu lagi di video perjalanan selanjutnya. Untuk para pejuang lintas, utamakan keselamatan dan kesehatan, agar selalu fit dalam perjalanan. Terima kasih.